Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum masih jadi sorotan. Lalu bagaimana upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan setiap perkara terus berjalan? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan berbincang dengan CNN Indonesia. Sama-sama. Dan saya juga bersyukur bisa ada di CNN. Wah, luar biasa. Tapi kita bicara soal syukur nih Pak. Ini satu hal yang perlu disyukuri sepertinya adalah hasil survei yang baru saja dirilis di akhir Januari 2025. Membuka awal tahun dengan survei dari indikator politik menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung ini mencapai 79%. Ini membuat Kejaksaan Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang punya kepercayaan publik setinggi itu. Tanggapan Bapak? Ya, tentunya kita harus tetap bersyukur, Mbak. Tetapi yang utamanya adalah bahwa ini hasil kerja bareng dan tentunya lagi akan menambah semangat anak-anak. Kalau di tangan kita berhasil, apa yang sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan berhasil, tentu semangat anak-anak yang akan terus. Dan itu yang selalu saya tekankan pada anak-anak. Kita tidak punya apa, tapi kita punya semangat. Nah, selain semangat itu, kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak menilai bahwa publik sebegitu besarnya percaya pada lembaga ini? Ya, tentunya publik yang akan melihat sendiri. Ini kan kami tidak bisa mempengaruhi publik dengan suatu hal-hal yang tidak nyata. Tapi publik melihat bahwa kerja nyata kejaksaan itu dapat dilihat. Banyak kasus-kasus yang kita ungkap, yang tadinya tidak pernah diungkap, kemudian jadi diungkap. Ada juga yang tadinya diungkap tapi tidak bisa terungkap. Banyak kasus-kasus yang begitu. Karena ini adalah suatu keberhasilan anak-anak. Karena dengan langkah-langkah yang ada, dengan situasi-situasi yang sama sebenarnya. Tahun 10 tahun yang lalu juga kondisi anak-anak begini. Tapi bagaimana kita memberdayakan anak-anak supaya anak-anak lebih bisa bekerja dengan optimal, itu aja. Oke, tapi di sisi lain ini Pak, di tengah kemudian apresiasi yang begitu besar dilihat dari hasil survei, di sisi lain juga banyak pihak yang mempertanyakan begitu. Bicara soal lembaga Kejaksaan Agung, TNI, Polri, ini banyak yang juga bilang bisa dikatakan untouchable nih Pak. Nah, ini mempertahankan dan memastikan bahwa akuntabilitas, transparansi penanganan hukum tetap berjalan gitu. Ya, begini Mbak, kita ini punya, pada dasarnya sebenarnya punya fungsi-fungsi sendiri. Ya, TNI fungsinya kan pertahanan. Kalau kita penegakan hukum juga, walaupun ada 3 penegak hukum, tapi kan kita fungsi yang sama, tapi tetap dari sisi dari hal-hal yang lainnya pasti. Gitu. Kita dengan KPK kita sama, kita juga dengan polisi kita sama juga. Polisi punya bidang yang nangani pidana perkara khusus, pidana khusus. Dan sementara ini begini Mbak, masyarakat menilai kinerja kejaksaan itu bukan karena perkara-perkara pidana umum loh. Iya. Ada perkara pidana khusus. Kejaksaan dapat dikatakan bisa berhasil, ya, adalah karena menangani perkara. Sekarang masyarakat apa sih yang bisa diungkap oleh kejaksaan? Padahal, ya, perkara-perkara lain pidana umum banyak sekali, ribuan perkara yang ditangani. Tapi kalau pidana khusus, kami yang mengungkap sendiri, nanti kami yang menyidangkan sendiri. Dan alhamdulillah teman-teman dengan semangatnya banyak yang kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa kami telah melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat. Untuk melindungi institusi ini dari adanya invisible hand, intervensi yang ada. Sebenarnya kita ini kalau tidak bunyi dalam undang-undang, kita itu independen. Betul. Ya, tidak bisa ada. Dan sampai saat ini saya tidak pernah merasakan bahwa kami ada diintervensi. Berarti kalau ada yang menyatakan bahwa hukum ini erat kaitannya dengan politik. Siapa yang saat itu berkuasa, itulah yang akan diuntungkan.
dalam penanganan hukumnya? Ya tergantung penegak hukumnya mau nggak diintervensi. Di Kejaksaan Agung? Kalau saya nggak mau. Tegas ya Pak? Ya, saya nggak mau dan karena mungkin melihat sosok saya mungkin atau apa, tapi nyatanya tidak pernah bisa memasukkan. Tapi distorsinya pernah ada nggak sih Pak sepanjang kepemimpinan Bapak? Nggak ada, nggak ada. Sama sekali Pak? Ya, nyatanya kami zaman-zaman yang pemerintahan lalu kami bisa berapa menteri yang kami tangkap, berapa dirjen yang kami tangkap. Kalau memang tekanan politik itu besar, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nyatanya kita bisa. Oke, termasuk diantaranya penanganan kasus-kasus mega korupsi nih. Iya. Ini di sisi lain jadinya banyak juga publik yang mempertanyakan bagaimana kinerja kemudian lembaga yang seharusnya menangani perkara korupsi gitu. Nanti kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Kita jeda terlebih dahulu. Special interview akan segala kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan special interview bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Terakhir tadi kita bicara restoratif justice nih, yang sangat melekat dengan sosoknya Pak Jaksa Agung. Ya, restoratif justice ini begini. Saya sebelum masuk ke kejaksaan lagi, saya melihat banyak perkara-perkara seperti ya hanya ngambil batang pohon dihukum. Ada yang sedikit lah perkara-perkara yang kecil ya itu sampai ke ranah pengadilan dan terutama pelaku-pelakunya ya orang-orang yang hidupnya ya kurang begitu. Dan dari pemikiran itulah saya masuk kembali ke kejaksaan, saya bicara dengan Jampidum pada waktu itu almarhum Pak Padil, saya kata, Pak gimana nih jangan sampai terjadi selagi saya jadi jaksa agung gitu. Maka dibentuklah restoratif justice itu dengan keputusan nomor 15 ya tahun 2020 maka dibentuklah coba restoratif justice dan alhamdulillah sampai sekarang masyarakat merasakannya udah hampir 10 ribuan lah sampai sekarang itu yang dapat kita jadikan dan kalau kita hitung ya 10.000 yang tidak masuk kan bisa mengurangi juga penuhnya lembaga pemasyarakatan. Tapi bukan itu aja. Ini adalah tantangan bagaimana kita memberikan suatu rasa adil kepada masyarakat. Itu yang utamanya. Karena kalau memang misalnya pencurian yang biasa aja. Kalau kita lewat pengadilan itu udah waktunya yang panjang. Walaupun bunyinya peradilan itu harus cepat, ya biaya ringan, tapi pelaksananya kan tidak secepat dan sering itu. Jadi akhirnya kita coba. Jadi perkara-perkara yang di restoratif justice di kami adalah perkara yang sudah dinyatakan lengkap unsur-unsur tindak pidananya. Kemudian dibawa pada kami, di kamilah nanti dibahas. Ya. Pertamanya syaratnya adalah tidak pengulangan. Jadi perkara itu baru pertama kali dia melakukan. Kemudian ada perdamaian. Dan kemudian kerugiannya tidak terlalu besar. Itu menjadi syarat bagi kita. Apakah ini bisa masuk ke ranah restoratif justice atau tidak? Jadi bukan perkara baru kemudian tidak cukup bukti dihentikan ya itu lain. Ini adalah perkara yang betul-betul sudah final, sudah lengkap gitu. Sudah lengkap. Disitulah kita punya kewenangan atau ajas dominus litis. Jadi ajas dominus litis itu adalah intinya bahwa yang bisa membawa seseorang ke ranah pengadilan ya pidana adalah jaksa. Itu. Dan tidak semua aparat penegak hukum mempunyai itu gitu. Artinya lagi bahwa kami gunakan ajas dominus litis itu. Ayo, apakah ini seseorang ini sudah memenuhi syarat untuk disidangkan? Ya, ini udah memenuhi syarat untuk disidangkan. Bisa nggak kita bawa ke pengadilan atau kita hentikan di sini? Itulah
maka kami ada lembaga restoratif justice. Oke, kalau untuk implementasinya di bidang pemerintahan, Pak, ini kan juga pasti besar celahnya, peluangnya di sana. Yang harus diantisipasi adalah tidak terjadinya kebocoran-kebocoran kalau menyinggung kata-kata dari Pak Prabowo. Kalau korupsi kita belum ada. Kita belum ada korupsi untuk ke restoratif justice. Korupsi adalah perkara yang khusus yang bisa mengakibatkan kerugiannya itu langsung ke perekonomian negara kemana-mana. Kami tidak akan merambah. Sementara ini kami tidak akan merambah. Tetapi yang utamanya saya mengharapkan di dalam restoratif adalah saya ingin melibatkan media, melibatkan masyarakat untuk pengawasan jaksanya. Kenapa kami libatkan organisasi? Kami itu besar, itu luasannya se-Indonesia. Ya. Kami tidak bisa mengawasi jaksa-jaksa. Kenapa? Jaksa, ini jaksa yang dulu lah, insya Allah nggak sekarang. Jaksa yang dulu itu selalu mengharap dalam perkara itu ada duitnya. Ya. Apalagi ini tidak disidangkan, bisa dihentikan, artinya wah, ini ranum untuk disalahgunakan. Makanya saya minta semua media, teman-teman media, teman masyarakat, kalau ada jaksa yang melakukan hal-hal negatif, tolong sampaikan pada kami. Kemudian di dalam pelaksanaannya, kami juga belum terlalu persis, terlalu betul-betul percaya dengan para jaksa. Maka kami pengawasannya masih di Kejaksaan Agung. Jadi untuk satu perkara apakah ini bisa dinyatakan ditutup demi hukum, gitu, dengan acaranya restoratif justice, itu tetap pemutusnya adalah Jampidum di sini. Ini memang udah ada beberapa yang kita limpahkan kewenangan itu, tapi hanya beberapa kejaksaan tinggi aja. Betul-betul diselektif, kalau itu memang sudah memenuhi syarat bisa dilepas, kita akan lepas. Dan harapan saya ke depan sebenarnya restoratif justice itu hanya diputus oleh pengadilan negeri. Tapi itu ke depan bila jaksa-jaksa sudah betul-betul settle, sudah mungkin yuridisnya kuat, dan utamanya kuat nahan godaan. Yang jadi sorotan nih Pak, kemarin setelah pelantikan ini ada bahasanya apa Pak? Wajib militer, retret atau apa tuh Pak? Bukan. Kita dibawa aja lah, dikumpul di sana untuk diajak untuk berpikiran yang sama, tindakan yang sama, dan kemudian rasa cinta terhadap negara Indonesia, itu aja. Itu. Dan memang ada beberapa ada ruang kelas, pasti ada. Mungkin ada pembicara-pembicara dari para akademisi, kemudian para ahli, hanya untuk menambah wawasan aja. Gitu. Kegiatannya Pak? Kegiatannya di kelas, kemudian pagi-pagi olahraga, semacam saya melihatnya semacam outbound lah untuk kebersamaan bersama gitu. Dan kita merasakannya, kita lebih akrab dengan teman-teman. Pembekalan yang saat itu diberikan Pak, dan responnya seperti apa? Pembekalan banyak sih. Kami juga peserta dan sekaligus memberikan pembekalan tentang tindak pidana korupsi. Ada yang menarik nggak Pak saat itu? Tidak ada sih, tapi selalu saya sampaikan bahwa korupsi ini memang sudah merupakan sendi-sendi ekonomi kita. Dan siapa yang harus memberantas? Ya kita bareng-bareng semua. Dari mana memberantas korupsi? Ya dari pribadi sendiri-sendiri, para pejabatnya. Ayo kita sama-sama memulainya. Tidak harus orang lain begini, ya dari kita sendiri. Ya, misalnya seorang pimpinan unit kerja, ya kalau bapaknya korupsi, pimpinannya korupsi, ke bawah rampok. Tapi kalau pimpinannya anti korupsi, yang di bawah kan takut kok untuk melakukan itu. Mungkin adalah sembunyi-sembunyi, tapi setidak-tidaknya kalau pimpinannya lurus, ke bawah insya Allah tidak akan ada perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena mikir, waduh, kalau saya nanti korupsi pasti saya hukumannya atau banyak lah. Tetapi kalau di atas itu udah
udah melakukan hal-hal yang kurang bagus di bawah pasti. Itu. Teladan menjadi pucuk Ya, pimpinan itu ya Pak gitu. berarti. Oke, baik. Tapi bagus lah kalau saya melihat penting ada kebersamaan, rasa cinta pada negeri ini. Itu apa yang dibawakan oleh Pak Prabowo. Jadi PR terbesar menurut Pak Jaksa Agung terkait kinerja jaksa di Indonesia. Ya, kalau kita banding dalam hal melangkah gitu, Mbak. Ya, lihatlah dari survei-survei kita meningkatlah hasil kepercayaan masyarakat. Karena kita tidak bisa menilai diri sendiri. Saya kalau mungkin tanpa ada penilaian survei, saya juga tidak bisa menilai hasil kinerja saya. Ya. Tapi survei itu adalah melihat masyarakat. Bagaimana sih pandangan masyarakat terhadap kinerja jaksa, tingkat kepercayaannya. Dan alhamdulillah kepercayaan jaksa sudah 4 tahun ini, 4 tahun ini itu terus meningkat tingkat kepercayaannya, terus kita pertahankan. Dan ini yang terberat bagi saya. Meraih mudah, mempertahankan adalah berat. Dan perlu ada dukungan semua Semuanya, pihak ya Pak? ya semua pihak. Bahkan kalau Mbak tahu, setiap hari saya membaca WA. Oke. WA itu dari semua masyarakat. Di HP saya paling tidak 300 WA, laporan-laporan. Dan saya kerja hampir 24 jam. Saya dengan staff saya boleh tanya, saya jam 12 malam, jam 1 malam saya masih WA, ini loh ada berita ini, berita ini. Tolong diantisipasi. Itu. Apa sih Pak yang membuat seorang jaksa agung terus bisa Enggak, saya ini pengabdian terakhir aja. Oke. Usia saya sudah tua, tidak muda lagi. Saya ingin mengabdi, inilah mungkin pengabdian saya terakhir. Pengabdian jaksa, Enggak, pengabdian Burhan untuk negara ini. pengabdian ST Burhanuddin untuk negara ini. Terima kasih banyak Pak Jaksa Agung sudah bergabung bersama kami. Nanti kita ketemu lagi di sesi lainnya. Tapi harapannya jangan sampai ada kasus dulu, kita baru ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di special interview CNN Indonesia. Demikianlah perbincangan kami dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Sampai jumpa di acara lainnya. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih. Anda masih menyaksikan spesial interview bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Tadi terakhir kita bahas bagaimana kemudian capaian, termasuk diantaranya di bidang penanganan korupsi, Pak. Triliunan, ratusan triliun terungkap di bawah kepemimpinan Bapak. Banyak kemudian yang mempertanyakan ini ada persaingan antar lembaga dalam pengungkapan kasus hukum atau jatuhnya lebih sinergi sih Pak? Enggak, kalau persaingan enggak ada. Gini Mbak, KPK itu kan dibentuk karena penegakan hukum untuk penanganan korupsi pada waktu sebelumnya itu kita lemah. Polisi lemah, jaksa lemah dalam pengungkapan korupsi. Maka untuk men-trigger dua institusi ini didirikanlah KPK. Jadi sebenarnya tidak ada. Sekarang kita udah mulai bangkit. Polisi juga demikian. Kita mungkin bagaimana mengungkap perkara-perkara. Dan alhamdulillah kita sudah settle, kita sudah siap. Dan saya mengharapkan ke depan kita akan lebih bersinergi lagi lah. Saya mengharapkan sinergi dengan KPK yang pimpinan yang baru, komisioner yang baru. Kita lebih bersinergi untuk mengungkap lebih. Kita sama-sama kok, kita sama-sama ingin berbakti pada negara, bagaimana menghabisi begitu korupsi di negara ini yang katanya kan. Kalau Pak Prabowo kemarin ada kebocoran 30% dari APBN. Kita cukup, walau kita udah berusaha untuk itu. Kita udah berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Tapi kan langkah-langkah masih ada aja korupsi. Karena gimana pun juga itu ya selalu saya katakan,
kita punya katanya ditulis di wilayah di pemerintah daerah di mana di kantor-kantor wilayah bebas korupsi gitu. Saya bilang bohong semua. Nggak ada wilayah bebas korupsi di negeri ini. Yang ada? Yang ada ya tetap aja korupsi ada. Ya, saya katakan pada anak-anak, kalau saya kunjungan ke daerah, itu bohong kalau di daerah itu tidak ada korupsi. Dan kalau tidak ada korupsi, artinya jaksanya yang bodoh tidak bisa mengungkap itu. Ini saya katakan. Kenapa? Saya ingin men-trigger anak-anak, ayo. Itu selalu saya katakan. Termasuk diantaranya Pak Presiden Prabowo beberapa waktu lalu juga sempat memanggil Pak Jaksa Agung dan juga jajarannya memberikan arahan khusus untuk penanganan korupsi dan juga perizinan ilegal ya Pak ya. Dalam hal ini sawit berarti Pak. Betul. Yang sebenarnya bukan sawit aja sebenarnya yang ilegal. Banyak nanti mungkin akan merembet kemana-mana. Yang pasti selalu tekankan oleh Pak Presiden itu bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi dan air kekayaan itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Dan utamanya kita akan coba nomenklatur yang kemarin pakai bukan satu penyitaan, tetapi untuk pemulihan, ya pemulihan kembali. Dia gini, tanah-tanah, ya, yang sebenarnya gini di awalnya Pak Presiden itu bilang soal sawit ini. Bayangin aja katanya, dia dikasih oleh negara tanah, kemudian diberi kredit oleh pemerintah, kemudian sekarang kebanyakan itu hasilnya dibawa keluar. Ya, ini yang menjadi sorotan Pak Presiden, karena uangnya dibawa keluar, uangnya ada di negara-negara di luar. Harusnya kan, seperti Presiden maunya, yuk kita untuk membangun negeri ini. Itu yang utama awal-awalnya. Dan coba Pak Presiden kemudian membuat suatu peraturan presiden. Dan disitulah bagaimana peran nanti kejaksaan akan kelihatan. Bicara soal peran kejaksaan ini yang juga sedang menjadi sorotan, bagaimana keberadaan pagar laut yang tiba-tiba ada di sana, tapi tidak mungkin tiba-tiba dong Pak, pasti ada prosesnya. Hingga akhirnya ada di sejumlah wilayah, tidak hanya di perairan yang ada di Banten saja gitu. Peran Kejaksaan Agung, Pak? Sebenarnya kita sedang pengumpulan data oleh beberapa kementerian yang ada hubungannya dengan laut, misalnya KKP, kemudian agraria. Itu mudah-mudahan nanti hasil dari teman-teman di situ bisa diserahkan pada kami. Gitu. Kami juga mengumpulkan data, tetap kami mengumpulkan data, tetapi nanti nanti kita aja lihat nanti mungkin dalam beberapa waktu kita akan apa yang akan kami lakukan. Gitu. Kalau boleh ada bocoran Pak, ini melihat polanya, apakah sudah harus bersiap ini publik dicengangkan dengan fakta adanya keterlibatan baik dari pihak pemerintah, swasta, yang namanya cukup besar? Publik lebih tahu. Karena setiap hari disajikan oleh media sampai sedetil mungkin. Itulah. Jadi sebenarnya kalau nanti paling mudah sebenarnya nanti kalau sampai lewat seandainya saja ini melewati suatu proses, pasti masyarakat akan menilai. Dan kalau penegak hukum salah aja, masyarakat masih akan teriak. Karena masyarakat sudah terbuka begitu. Bagaimana mengungkap, bagaimana terungkapnya apa yang terjadi, itu sebenarnya masyarakat akan lebih korek nanti. Iya, kita sambil tunggu ya Pak. Kita tunggu aja. Tapi yang kemarin nggak perlu ditunggu-tunggu, masyarakat juga cukup teriak ini begitu lihat vonis Pak. Satu kasus penanganan hukum yang disampaikan begitu ya, ketika kasus timah, korupsi timah Pak. Sebegitu besarnya nominal kerugian negara. Namun vonisnya dinilai sangat rendah. Ya bukan penilaian, tapi memang benar-benar rendah. Nah itu juga kan banyak yang kemudian, apa ya Pak, bisa dikatakan protes gitu. Tapi protesnya ke Pak Jaksa Agung itu udah tepat belum sih Pak sampai? Jadi gini, yang teriak bukan masyarakat aja, bahkan Presiden pun begitu. Hasil serbanding ya Pak? Itu begini, kadang-kadang penilaian masyarakat mungkin perlu edukasi bahwa hukuman itu bukan jaksa yang menjatuhkan. Jaksa adalah hanya menuntut. Tuntutan jaksa
14 tahun, kemudian putusannya 6,5 tahun, dan ini menjadi masyarakat jadi tahu. Tapi masyarakat tahu bahwa itu terjadi hal-hal yang bersifat tidak adil gitu. Tapi masih kiblatnya kan masih, oh ini jaksa. Padahal bukan di situ. Jaksa kita udah menuntut, udah lumayan tinggi 14 tahun. Tetapi yang utamanya untuk timah ini. Masih kan ada debatable bahwa ini kerugian bukan kerugian negara katanya, tapi ini kerugian lingkungan, tidak tempatnya di situ di undang-undang tidak pidana korupsi. Tapi kan bukan, hakim pun menyatakan bahwa ini terbukti sebenarnya. Ya, hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa terbukti. Ya, tetapi strasmatnya, hukumannya memang jauh daripada tuntutan. Dan ini sebenarnya juga saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa bukan jaksa yang memutus, tetapi hakim. Dan yang utamanya lagi sebenarnya mari kita sama-sama, saya ingin mengajak masyarakat sama-sama melihat perkembangan putusan nanti. Kan masih sudah banding, kita sudah upayakan hukum banding. Ada banding, ada kasasi. Tolong diawasi. Tolong dipentelengi apa ya. Ayo kita lihat aja kita. Kita wajib supaya apa? Supaya hakim nanti dalam hal memutus betul-betul menggunakan hati nuraninya. Dan harus benar-benar sesuai dengan fakta persidangan ya Pak. Selanjutnya ini menarik Pak, ketika kita mau bahas institusi Kejaksaan Agung sendiri. Sejak awal Bapak selalu menyuarakan bagaimana kemudian restoratif justice ini menjadi nafasnya para jaksa ya Pak. Nanti boleh kita bahas lebih dalam, tapi kita jeda terlebih dahulu. Karena CNN Indonesia Special Interview akan kembali sesaat lagi.